Pada Sir, kalau percobaan 0,125 itu sama aja 1,25 kali 10 pangkat min 1 kan, Sir, kalau 0,125. ya, Iya, sama deh. hanya agak apa? Nggak jelas. Oke. Pada percobaan interpretasi celah ganda ya, ini celah ganda ya. Hah? Antara celah, di antara celah itu saya kasih simbol D ya, betul kan? Yes. 0,05 cm. Kalau mau ubah satuan nanti baru kita ubah. Jarak celah ke layar 1 meter. Dari pengamatan, L. ya. Lebar terang pusat ke terang ketiga ya. Berarti N-nya 3 ya. N. Iya. Berarti Y-nya Y-nya 7,5. 7,5 mm. Tapi ini terang ya. Pakai rumus terang ya. Pakai rumus Hmm. jarak lebar tidak terang. Ini tanya panjang gelombang. Jadi YD per F N kali lambda ya. N Benar? lambda. Benar. Jadi karena pita terang saya pakai N kali lambda ya. Kalau pita gelap N kurang setengah kali lambda ya. Hmm. Oke, masukkan Y3-nya. Nah, ini satuannya. Mau ke meter semua boleh. Jadi 10 pangkat min 3 ya. Oke. Jadi Iya. 7,5 kali 10 pangkat min 3 kali D. D ini senti, ubah ke meter ya. Perhatikan ya. 10 pangkat min 2 ya, Sir ya? Ya, itu 10 pangkat min 2. Jadi langsung 5 Hah? kali 10 pangkat min 4 ya. 2, Meter. 4. Oke. Oke. Bagi L-nya 1, 3 3 lambda. kali lambda. Tadi lambda itu adalah 2,5 kali 5, 12,5 ini. Ya, ya, benar? Iya, betul. Saya langsung ubah ke nano ya, 1250 nanometer. Pakai kalkulator. Lihat 125 udah dapet tuh Betul. answer-nya. Nah, angka depannya saya lihat 1125 tadi. Jadi saya langsung ambil Iya, satu. sama. Kecuali ada beberapa yang angka depan 125, saya harus hitung loh ya. Betul nggak? Iya. Kan kita belum tahu kan berapa nano kan. Hanya tahu angka depannya tadi kayak 125, hanya ada tulis saja. Berarti sudah pasti itu ya. Oke, Paham, paham. dulu kita ke soal nomor 2. 10 pangkat min 3 Armstrong. Oke, coba saya bahas soal nomor 2. Pada Oke. percobaan yang dua celah berjarak ya. Ini jarak antara celah D ya. 1 mm, langsung ke meter aja lah ya. 10 banget min 3 meter. Ya. Jarak celah ke layar 1 meter. Bila jarak terdekat antara, ingat, terang pertama ke terang ke-11, itu sama saja terang pusat ke terang ke-10 kan, betul kan? Berarti N-nya 10 aja anggap ya. 10. Iya. N-nya 10, berarti Y10-nya 4 mili ya. Ya, Y Jangan 4 lupa mili 4 kali kali 4 lambda. min 3 ya, kayak lambda. Langsung rumus, YD per L sama dengan N kali lambda, dia tanya lambda ya. Masukkan Y-nya. Y-nya itu 4 kali 10 pangkat min 3 kali D-nya 10 pangkat min 3 juga, dibagi L-nya 1 sama dengan N, N-nya 10 ya, kali lambda. Oh ya, benar ya? Kayaknya nggak ada jawaban ya. Iya. Ya, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Ya, dikali dengan 10 pangkat 10 dikali dengan 10 pangkat min 10 ya, Sir. Mau ke angstrom dikali, kalau mau ke angstrom ya, kali 10 pangkat positif Heeh. 10. Oh, Jadi, positif. ya, kalau angstrom ke meter, 10 pangkat min 10, ini kan meter ke angstrom. Jadi, ya, kebalikan. Oh, Jadi, pantesan. 4.000 nanometer. Angstrom ya, saya angstrom, sorry. Ini nggak ada Armstrong. jawaban. Nggak ada jawaban. Nggak ada jawabannya. Ya, garis terang pertama ke terang ke-11. Jelas ya, menurut saya? Ya, Sir. Untuk Aku tahu. bisa kasih tahu ke guru nanti. Oke, soal berikutnya. Oke. Saya tempel dulu. Bentar. Ini celah tunggal. Ingat, pada celah tunggal hanya ada pita gelap ya. Minimum ya, menghasilkan minimum itu ya pita gelap itu ya, minimum. Maksimum yang terang. Ini dia. Celah tunggal sudah. Makanya dia bilang menghasilkan minimum. Minimum itu pita gelap itu. Ya. Jadi celah tunggal dan difraksi gizi rumusnya sama, cuma ada perbedaan di arti simbolnya ya. Itu saja. Oke. Menghasilkan minimum orbit ketiga ya, pita gelap ketiga, sudut deviasinya dikasih 30 derajat.
Cahaya yang dipergunakan mempunyai panjang gelombang 6.000 angstrom ya. Nah, ubah ke meter aja ya. 6.000 kali 10 pangkat min 10 sama saja 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Dia tanya lebar Heeh. setengah. Dia yang ditanya ya. Oke, Iya, ada dia rumus. di sana. Nah, saya terus rumusnya lengkap tuh. YD per L sama dengan N kali lambda sama dengan D sin theta. Ada? Saya kasih rumus ini ya. Iya, D sin theta sama, aku di sini tulisnya D sin theta sama dengan N kali lambda. Betul. Dia tanya D-nya. D sama dengan Ini N D kali lambda sin per 30 sin theta. derajat Betul ya? sama dengan 3 ya. Itu aja. Oke. 3 kali Kali 6.000 kali 10 kali pangkat min 7 ya. sin 30 Kali per sin 30 setengah ya. 2. Sin Ya, 30 kok kalkulator cepet nih. 18 kali 2, 36 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita pakai notasi ilmiah ya. 3,6 Kali, pangkatnya kok beda ya. 3,6 kali 10 pangkat min 8 saya dapat ya. Dia kok min 6 ya. kok beda, Sir? Ya, cek dulu. Cek dulu ya. Angstrom ke meter min 10. Min 10 ketemu 30 jadi min 7. Benar. D sama dengan N-nya 3, lambdanya kan 6.000 angstrom ya. Betul. Per sin theta. Sudah benar, Marco. 36 kali 10 pangkat min 7. 3 kali 6, 18 bagi setengah kan 36. Kalau 36 saya jadikan 3,6. Oh, bentar, saya salah. Ini jadinya min 6. Min 6, sorry. Nah, begini ya. Confused. Saya ada salah di sini. Jadi 36 kalau saya jadi 3,6, berarti pangkatnya harus naik satu kan, jadi min 6 ya. Karena 10-nya ini saya pindahkan ke atas tadi ya, jadinya min 6 ya. Benar. Oke. Benar. Cari Y4-nya ya, kode keempat ya. Oh, I know how to do this. Coba. Oke, kita lihat dulu. Itu deviasi 30 derajat, buka kurung, akar 3, tutup kurung, sama dengan 1,7, Sir. Itu. Ini maksudnya akar 3 nih ya. Akar 3 1,7 memang. Oke deh, nanti ya kita lihat ya. Itu 5.000 garis per senti itu adalah N-nya, N besar ya. 5.000 garis per sentimeter. Dari sini kita cari D-nya. D itu kan seper N itu loh ya. Seper 5.000 ya, Marco ya. Ya. Sentimeter ya. Oke. Seperlima itu 0,2, jadi 2 kali 10 pangkat min 4 cm ya D-nya. Oke. Akan dihasilkan garis terang kedua, N kecilnya 2 ya, dengan sudut deviasinya 30 derajat. Oke. Itu entah apa maksudnya, tapi nanti deh. Dia tanya panjang gelombang ya, lambda ya, Marco ya. Oke, dia tanya lambda. Berarti D sin theta sama dengan N kali lambda ya. Tuh, langsung aja ketemu dong ya. Ini apa gunanya ya? Saya nggak ngerti. Coba ya, dia tanya lambda. Berarti lambda sama dengan Itu apa gunanya ya? D sin theta dibagi N ya. Coba ya. D-nya adalah 2, berarti sentimeter loh nih ya saya ya. 2 lambda. 4 sentimeter ya. Kali sin 30 setengah. Lambdanya N. harus Armstrong. N-nya 2, nanti kita buat. Oke, N-nya 2 ya. Berarti saya dapat 5, 2 dan 2 kan coret. Saya dapat 5 kali 10 pangkat min 5. Ini sentimeter ya. Sentimeter. Betul nggak, Marco? Nah, sentimeter kalau biasanya kalau kita ke meter kan kali 10 pangkat min 2 lagi ya. Tadi min 7 ya. Min 7. Kalau ke meter, nah saya ke meter dulu deh. Perhatikan. Kali 10 pangkat min 2 kan jadi meter dia ya. Min 2. Nah, ingat kalau ke angstrom kita kali dengan 10 pangkat positif 10 kan. Jadinya 5.000 angstrom. Itu loh, C. Ya. Jadi ini entah apa ini juga nggak ada gunanya. Salah cetak orang kali. Oke. Nah, kamu tapi tadi dapat jawaban apa? Nomor berapa? Halo? Oh, 5,000 Armstrong. Oke, next ya ke nomor 7. Ya. Saya ini kan boleh kan, Sir, Mister, kalau buat videonya Mister put this inside gitu. Maksudnya inside apa? Inside the video ini.
Oh, ada. Saya lagi Iya, proses. jadi Lagi nggak apa-apa proses. kan sekalian ini. Saya lagi proses. Oke, soal berikutnya kita lihat. Ya, Kisi lagi, ya. Sebuah kisi memiliki 3.000 garis. Itu N besar ya. N besar itu jumlah kisi atau jumlah garis per satuan panjang gitu loh ya. Jadi 3.000 garis per senti. Jadi kita harus cari D dari sini ya. D itu seper N. Harus cari D-nya dulu. Seper 3.000 sentimeter ya. Seperti itu 0,33 ya. Jadi 3,3 kali 10 pangkat min 4 cm. Mau ubah ke meter langsung boleh. Kalau lebih terbiasa pakai meter. Meter ini ya, D kecilnya ya. Oke. Sudut antara garis pusat dan garis order pertama, N-nya 1 ya. N-nya 1, sudutnya itu adalah 8 derajat saja ya. Sin 8 dikasih kok ya 0,14. Dia tanya lambda lagi, panjang gelombang yang ditanya. Langsung rumus saja, nggak ada apa-apa. D sin theta sama dengan N kali lambda. ya. Berarti lambda sama dengan D sin theta dibagi N ya. D-nya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 6, ini sudah meter, kali sin 8 itu 0,14 ya waktu. Dibagi 1. Oke, coba pakai kalkulator, 3,3 min 6 kali 0,14. Saya dapat 4,63, 4,62 di sini. 4,62 kali 10 pangkat min 7 Eropa harusnya ya. meter. 4.62 times Mungkin dia sin 8-nya dia pakai kalkulator nih. Dia min 6 kali sin 8. 4,6. Ya, berarti lah ya yang paling dekat ya. 4,67 juga ada. 4,62 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke? Ada yang mau ditanya? Belum. Belum ya? Nggak ada. Ke nomor 8, Marco. Kamu coba dulu. Oh, the English. Ya. Ini dia. Double slit interference is investigated using light of wavelengths. 600 and in the fridge spacing is 1.40. How far apart are the slits? Pause dulu aja. Oke, nomor 8 dia ada tulis double slit interference celah ganda. Wavelength-nya diberikan 600 Oke, mungkin A deh, mungkin A. nanometer ya. Saya ubah ke meter. Oke. Nano 600 kali 10 pangkat min 9 ya. Sudah meter ya. Kemudian the fringe spacing ini jarak antara pita terang dan dekat yang berdekatan ya. Spacing-nya itu dekat ya. Antara dua pita terang berdekatan. Simbolnya saya tulis apa ya? Delta Y boleh lah. Itu hanya simbol ya. 4 mm ya. 1,44 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Maksud saya delta Y di sini jarak antara pita gelap dan pita terang yang berdekatan ya. Bukan lebar pita terang pusat ya, bukan ya. Ini ada rumusnya nih delta Y ini. Lambda kali L per 2D ya. Jarak antara pita terang dan pita gelap dan terang yang berdekatan. Pokoknya jarak antara dua pita yang berdekatan, itulah dia ya. L-nya adalah 1,2 meter, yang ditanya adalah how far apart are the slits? Berapakah jarak antara kedua celah? Ya, oke, langsung rumus. Oh, ini sih saya sudah tulis rumusnya. Jadi tinggal balik aja ya dari rumus ini. D sama dengan lambda kali L per 2 kali delta Y. Ya, saya langsung balik rumusnya. Lambdanya 600 kali 10 pangkat min 9 kali L-nya 1,2 dibagi 2 kali delta Y. 1,44 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya, oke? Jadi ini kalau saya coret, ini jadi 1,2 ya. Bagi 1,2 bagi 1,2 dia. Gitu ya. 1,2 kali 1,2 kan 1, jadi ini ya kalkulator dah. Kalkulator apa?
600 kali 10 pangkat min 9 dibagi 600 kali 10 pangkat 5 kali 1,2 kali 10 pangkat min 3 ya. Saya dapat 2,5 kali, hati-hati ya, ini min 4 meter loh ini ya. Meter kalau ke mili dikali 1000 Marco ya, dikali 1000. Jadi 2,5 kali 10 pangkat min 1. Ya, meter ke mili dikali 1000 ya. Ini sudah jadi mili. Oke. Berarti 0,25 mili. Ya. Hati-hati ya. Ya, Sir. Benar ya? Oke. Next, soal berikutnya. Soal berikutnya tentang teori. Belum lihat. Tanya benar di bawah ya. Ini teori. Nah, dah. Polarisasi. Penolakannya benar di bawahnya adalah bahasanya benar. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Ini benar ya. Polarisasi tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal, tidak bisa. Oke. Ingat ya. Jadi polarisasi ini hanya terjadi pada transversal, benar. Gelombang bunyi tidak mengalami polarisasi, benar, karena bunyi adalah gelombang longitudinal. Ya, bunyi ini longitudinal, dia tidak mengalami polarisasi. Oke. Yang ketiga, polarisator menghasilkan cahaya terpolarisasi, benar. Ya, polarisator menghasilkan cahaya terpolarisasi dari cahaya alami dan mengurangi intensitas menjadi setengahnya, benar. Polarisator. Yang itu loh, I1 sama dengan setengah kali I0 itu yang polarisasi, ya. Benar. Analisator mengurangi intensitas cahaya, benar. Analisator yang kedua, plat yang kedua itu rumusnya intensitasnya adalah I2 sama dengan I1 kali cos kuadrat theta ya. Jadi intensitasnya berkurang juga memang kan. Jadi 1, 2, 3, 4 benar di sini. Marco ya. Oke ya. Jadi kamu ada kan belajar di polarisasi kan? Saya ada kasih catatan. Jadi begini. Ini cahaya, belum cahaya asli ya, belum terpolarisasi. Ini di sini dia ada satu plat namanya polarisator. Jadi cahaya yang masuk intensitasnya I0 ya. Tembus. Nanti kalau dia keluar, ini jadi I1 ya. Nah, ini yang plat yang pertama ini adalah polarisatornya nih. Polarisator, oke. Jadi I1 ini dia berkurang ya. Sesudah mulai polarisator intensitasnya berkurang, jadi setengah kali intensitas awal. Terus dia nanti melewati analisator. Di sini disebut analisator ya. Tembus, nanti intensitas yang terakhir berubah menjadi I1 kali cos kuadrat theta. Gitu loh. Nah, theta di sini sudut antara sumbu utama dari polarisator dan sumbu utama dari analisatornya. Ini ya, dia ada sudutnya nih, antara kedua sumbu ini dia ada sudutnya ya, sudut diantaranya. Oke, kalau dia nggak ada sudutnya, dia sejajar ya, cos theta-nya 0 kan, cos 0 1 kan, itu aja kan. Nah, soal ini juga tentang polarisasi, tapi dia polarisasinya beda dengan yang tadi ya. Ini kita sebut polarisasi karena pemantulan. Jadi begini, cahaya dari udara ya, itu N1-nya, indeks bias udara 1. Oke, dari udara ya, jelas ya Bro ya. Indeks bias itu N1 ya. Menuju ke medium, nah ini N2 ini ya. Ini N1, ini N2. Menuju ke medium lain dengan indeks biasnya itu sepertiga akar 3 ya barangkali ya. Oke. Yang ditanya, cahaya terpolarisasi dengan sudut datang, ya, berarti dia tanya cahaya terpolarisasi dengan sudut datang polarisasi yang ditanya. Ini ada rumus langsungnya, kamu gak usah pusing. Tangen sudut datang cahaya terpolarisasi sudut datangnya itu rumusnya adalah N2 dibagi N1. Oke. Ini rumusnya di file yang saya kirim juga ada ya, kamu cek nanti. Jangan terbalik ya, jangan N1 per N2 ya, N2 per N1 ya. Jelas. Jadi masih dengar suara saya?
Ya, ya kedengeran. Tangen I polarisasi sama dengan N2-nya sepertiga akar 3 per N1. Berarti sepertiga akar 3 ya. Pakai kalkulator, tapi ini tidak perlu. Ini sudut istimewa. Tangen berapakah sepertiga akar 3? Tangen 30 derajat. Nah, betul tidak? Jadi jawabannya adalah 30 ya. Rumusnya ini. Jangan terbalik ya. N2 per N1 ya. Mhm. N2 itu adalah Bersih. N1 itu sumber sinarnya. Dia bilang sinar cahaya dari udara. Itu N1-nya. Asal cahaya. Oke. Jadi tangen sudut polaris. Ini namanya polarisasi karena pemantulan ya namanya. Oke, Marco. Jelas di sini. Belum ada, Sir. Ini yang nomor 10 jelas tidak? Remind, Sir. Atau saya Yang rekam di terakhir. intinya Ya, bisa sih, ini enggak. berkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang lambda 400 nanometer ya, memasuki kisi difraksi. Ini difraksi kisi ya. Orde ketiga, N-nya 3 ya, terlihat pada sudut 30 derajat. Oke. Berapakah banyak garis per mili ya? N besar yang ditanya loh ya. Oh, ini langsung rumus aku ya. Cari D-nya dulu. D sin theta sama dengan N kali lambda. Oke, saya cari D-nya dulu nih. D sama dengan N kali lambda per sin theta. Sesudah dapat D, saya bisa cari N besar ini kan? Kan D seper N tadi ya, ingat rumusnya kan? N-nya 3 kali lambda 400 nano. Saya langsung ke meter ya. 10 pangkat min 9 dibagi sin theta. Sin 30 setengah ya. Sin 30 ini setengah, betul ya? 0,5. Ada kan? Oke. Jadi D-nya Oh, ya. saya dapat, betul lah. 24 kali 10 pangkat min 7 meter ya. 24 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Bentar, di jawaban C-nya masih ada terpotong tadi. Pilihan C-nya, saya copy dulu. Pilihannya kan sampai A, B, D, E aja kan. C-nya saya tempel di sini ya. Pilihannya, pilihan jawabannya ini dia. Oke. Ini belum selesai ya. Ini masih D. Dia tanya N, oke. Oh, tapi dalam mili ya dia tanya ya, Marco ya. Saya ubah ke mili deh. 24 kali. Meter ke mili dikali 1000 ya. Jadi min 4 milimeter. Oke. Sudah dapat D, saya bisa cari N. N itu jumlah kisi atau jumlah garis. N itu seper D. Ada kan rumusnya? Seper 24 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke. Coba kalkulatorkan. Ada nggak ya? 416 ya. Bentar aku ya, nggak ada jawaban yang pas nih. Nggak ada. Kisi difraksi benar. 24. Kode ketiga, N3, terlihat pada sudut 30 derajat. Berapa banyak garis per mili? N besar yang ditanya ya, N besar. D sin theta, N kali lambda. D-nya saya ketemu, N kali lambda. Putus. Putus ya suara. Iya. Sin 30, 1200. 200 kali 10 pangkat min 9, saya bagi 0,5, saya dapat 2,4 kali 10 pangkat min 6, benar? Meter, saya ubah ke mili kali 1000, benar? Sudah benar, nggak ada jawaban. Iya. Jadi seperti N, 1, 2, 3, bagi 24. Saya dapat 4, N-nya ya, 416,67 garis per milimeter ya, karena saya sudah ubah D-nya ke mili tadi. Oke. Ya. Nggak ada.